Seperti biasa, kita awali dari menggali karakter beliau. Dalam catatan saya, karakter beliau ini bisa kita sebut minimal ada 5 karakter yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini saya sebut tadi ya, Pandito Ratu. Ya Pandito, ya Ratu. Bahkan tidak sekedar pandito, tidak sekedar ahli agama, tapi beliau ini wali. Ya wali, ya raja. Ya kalau tentang wali ini kan mudahnya orang itu mengkategorikan wali itu dari banyak cerita-cerita tentang karomah beliau. Cerita-cerita tentang karomahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ya sangat banyak. Cita-cita seperti ini kan kita temukan di semua kisah para wali songo. Jadi di berbagai sumber banyak diceritakan bagaimana kewalian Kanjeng Sunan Gunung Jati ini. Misalnya ini yang saya ingat ya. Ada cerita misalnya ketika beliau muda, waktu beliau akan berangkat untuk mencari ilmu, beliau ini oleh ibunya diberi bekal 100 dirham. Tapi saat beliau berangkat, di tengah jalan dicegat oleh para perampok yang ingin mengambil hartanya. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah ini yang masih muda ini, kemudian karena dirampok dan orang yang makomnya sudah dekat dengan Allah itu kan biasanya memang tidak terlalu terikat oleh dunia apalagi harta. Jadi dirampok ya diberikan saja semua tadi bekal dari ibunya yang sekitar 100 dirham ini. Para perampok ini kaget, ini profilnya kelihatan biasa-biasa membawa uang banyak. Perampoknya malah tidak puas, ingin nyari lagi. Mesti kamu membawa uang lagi lebih dari ini. Karena dipaksa terus, akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah itu sambil tersenyum malah nuding ke sebuah pohon yang dekat dengan tempat beliau berdiri. Ya sudah, kalau kalian tidak puas dengan yang saya beri itu, tuh lihat ada pohon yang seutuhnya terbuat dari emas. Ambil saja nanti bagi dengan teman-temanmu. Ternyata begitu ditunjuk pohon tadi, memang benar berubah menjadi emas. Tapi cerita selanjutnya tidak kemudian para perampok ini rebutan emas. Jadi mereka kemudian sadar dan akhirnya rela untuk masuk Islam. Jadi ini salah satu cerita karomah beliau. Ada juga misalnya kalau teman-teman membaca Serat Wali Sono. Di Serat Wali Sono itu ada cerita tentang karomahnya Sunan Gunung Jati. Satu ketika terjadi peperangan antara Demak dan Mojopahit. Ini kan Kanjeng Sunan Gunung Jati ini kan bagian dari Demak. Karena beliau anggota para wali yang memang mempromosikan berdirinya Demak. Ketika terjadi perang antara Demak dan Mojopahit, ini di Serat Wali Sono ya, cerita ini bisa dicek. Nah, satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah ini mengeluarkan surbannya dan dikibaskan. Nah, dari kibasan surban beliau ini muncul banyak sekali tikus-tikus yang jumlahnya banyak. Jadi ini mengacaukan konsentrasi pasukan Mojopahit. Ya kalau kita itu kan, kalau ketemu tikus itu kan setengah-setengah jijik gimana itu kan. Sejago apa kita itu kalau ada tikus ya agak meloncat-loncat itu kan. Nah, itu yang dilakukan. Ini ada cerita seperti itu. Dan banyak lagi cerita-cerita ya. Mungkin teman-teman bilang, Pak yang gitu-gitu kok rasanya tidak rasional ya, tidak masuk akal ya. Ya pasti saja tidak masuk akal karena definisinya mukjizat karomah itu sesuatu yang khorikul adah. Tidak sesuai, tidak
selaras dengan biasanya. Kalau biasa-biasa saja ya orang ndak akan tersentuh hatinya, tertarik. Wong ini dalam konteks dakwah sehingga Allah memberi keistimewaan untuk menarik orang. Ya pasti saja jadi luar biasa dan ndak masuk akal dalam konteks zaman itu. Seperti Nabi Musa tiba-tiba tongkatnya jadi ular, iya ndak masuk akal. Dari mana tongkat bisa jadi ular? Nah, tapi kalau Allah menghendaki sebagai mukjizat pada seorang nabi, ya pasti saja tidak masuk akal. Dan harus tidak biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja kita paham ya, namanya bukan mukjizat, bukan karomah. Dan kadang-kadang ada yang kritik itu, ada ulama yang bisa jalan di atas air, yang bisa sholat di atas pohon, dan lain sebagainya. Itu kan cerita-cerita seperti ini sering kita dengar. Kemudian banyak yang kemudian nyinyir bahwa tidak mungkin, itu tidak masuk akal itu dan lain sebagainya. Ya memang konteksnya mungkin bukan konteks pemahaman biasa, tapi ini konteksnya karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Biasanya untuk tujuan tertentu, untuk target tertentu, misalnya menyentuh hati orang, membuat orang terbuka dan menerima hidayah dan lain sebagainya. Jadi cara memahaminya seperti itu. Ya kalau biasa-biasa saja, ya bukan mukjizat, bukan karomah namanya. Baik. Jadi yang pertama beliau ini ya pandito, ya ratu. Segala keistimewaan seorang wali beliau miliki dan segala kehebatan seorang raja juga beliau miliki. Beliau juga menaklukkan hampir seluruh Jawa Barat pada saat itu dan sedikit wilayah Jawa Tengah. Jadi ini karakter pertama. Ini kalau dibaca lah terus apa Pak yang kita ambil hikmah dari pandito dan ratu ini? Marilah kita juga jadi pandito ratu di level kita masing-masing. Jadi pandito itu berarti urusan spiritualitasnya tuntas. Ratu itu berarti urusan duniawinya tuntas. Kita juga begitu. Hidup ini mari kita tuntaskan amanah tanggung jawab kita, baik di level spiritual maupun di level material. Jadi biar amanah yang diberikan oleh Allah, baik kita sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya, bisa tuntas kita jalankan. Jadi sebenarnya tanggung jawab hidup kita ini ya jadi pandita, ya jadi ratu. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi pandita itu berarti bagaimana kita membereskan tugas kita sebagai Abdullah, hamba Allah, muamalah ma'al khaliq. Sementara ratu itu bagaimana kita menuntaskan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah, muamalah ma'al makhluk. Dan kalau dalam konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati ini berarti sudah puncak kepanditoannya dan puncak keratuannya. Karena beliau ya raja, ya wali. Kemudian selanjutnya beliau ini juga seorang alim sekaligus arif. Alim itu berarti kaya ilmu, arif itu berarti kaya kebijaksanaan. Ini dua-duanya beliau miliki, nanti kita lihat ya. Siapa saja dan kepada siapa saja beliau berguru. Sehingga dari situ bisa kita bayangkan betapa memang luas wawasan beliau. Baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan ukhrawi. Jadi puncak kemampuan spiritual itu tampak dalam kearifan. Dan puncak kapasitas intelektual keilmuan itu tampak dalam kealiman. Jadi orang alim dan orang arif. Baik. Jadi ini dua-duanya karakter beliau. Kemudian beliau ini juga sosok yang cerdas dan cerdik.
Ini kata-katanya dekat, tapi ada makna yang berbeda. Cerdas itu berarti kapasitas. Kalau cerdik, ini cara mengelolanya. Ada orang cerdas tapi malas. Sehingga karena tidak terlalu digunakan, kecerdasannya tidak kelihatan. Nah, itu namanya cerdas tapi tidak cerdik. Ada orang cerdik tapi kok malah menyusahkan saja, Pak? Apa itu berarti orang cerdiknya tidak cerdas? Tidak sih, orang cerdik itu pasti cerdas. Tapi mungkin dia tidak arif. Jadi cerdas, cerdik itu nanti nyambung sama alim dan arif. Jadi kecerdasan itu kapasitas. Kalau kecerdikan itu cara dia menerjemahkan kecerdasannya dalam hidup sehari-hari secara pas. Itu namanya cerdik. Misalnya orang cerdas itu paham, misalnya, wah saya ini tidak bisa kalau dipaksa bangun malam setiap hari. Tapi dengan akal budinya dia cerdik. Wah, meskipun saya tidak bisa bangun tengah malam kan harusnya bisa. Bangun di awal malam atau sebelum tidur sholat dulu. Ini cerdik. Jadi mencari solusi, mencari jalan keluar. Atau coba saya cari deh siapa tahu ada amal-amal yang setara dengan bangun malam. Atau jadi ini orang cerdik itu dia mampu mendayagunakan kecerdasannya. Dan beliau, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini ya cerdas, ya cerdik. Ilmunya luas dan mampu menjalankannya. Dan luar biasanya dijalankan untuk hal-hal duniawi sekaligus hal-hal ukhrawi. Sehingga sukses dua-duanya, tuntas. Jadi ini karakter selanjutnya. Ya penting kita teladani. Saya yakin teman-teman yang aktif, rajin, mengikuti ngaji filsafat ini ya pasti orang-orang cerdas. Dan memang menurut saya tidak ada orang tidak cerdas. Semua orang pasti diberi anugerah Allah kapasitas berpikir, kecerdasan. Yang membedakan hanya ada yang males, ada yang tidak. Ada yang mandek, ada yang tidak. Mandek itu berarti merasa, wah saya sudah pinter Pak, sudah selesai, sudah ngerti segalanya. Wah, itu mandek. Kalau mandek ya cerdasnya hilang, berarti tidak operatif lagi, tidak cerdik lagi. Jadi harus cerdas dan harus cerdik. Memahami, mampu memahami dan menjalankan apa yang dipahami. Ini yang sudah dijalankan dengan sangat baik oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sejak muda beliau sangat gemar untuk belajar, untuk mencari ilmu. Di guru-guru beliau itu kalau melihat beberapa naskah, khususnya naskah Mertasinga, itu setidaknya ada sekitar 7 ulama besar. Nanti kita lihat ya, 7 ulama besar ini siapa saja. Dan sebagian besar adalah para wali. Sehingga tidak heran kalau beliau terdidik secara sekaligus sebagai seorang alim dan seorang arif. Kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas lagi yang tentang guru-guru beliau. Yang keempat, beliau ini punya karakter kolaboratif. Kolaboratif itu maksudnya apa? Kesadaran bahwa aku tidak akan sukses, tujuanku tidak akan terpenuhi kalau aku menyendiri. Tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Makanya beliau ini kemudian bergabung dengan para wali yang lain sebagai bagian dari Wali Songo. Kemudian bekerja sama dengan para penguasa lokal. Bahkan juga terbuka bekerja sama dengan para pedagang yang lintas budaya, lintas agama, lintas ras dalam rangka memajukan perekonomian rakyat pada saat itu. Jadi, ini karakter yang keempat, kolaboratif. Nanti akan lebih jelas di titik-titik mana beliau ini
terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi. Tentu saja kolaborasi dalam hal-hal yang baik. Jadi ini penting kesadaran kita juga hari ini bahwa aku itu tidak mungkin sukses kalau hanya sendirian. Aku butuh yang lain. Entah dengan model apa, entah dengan kontribusi seperti apa. Tidak mungkin aku bisa sukses sendirian. Harus berkolaborasi, bekerjasama dengan yang lain. Kemudian yang kelima, di antara karakter beliau adalah toleran. Menarik ya, kita lihat tokoh-tokoh yang kita bahas bulan ini. Hampir semuanya punya karakter toleran ini. Yang hari ini kadang-kadang ada yang menertawakan aspek toleransi ini. Padahal sepanjang sejarah justru toleransi inilah yang dipakai sebagai karakter yang digunakan sebagai jalan untuk menunjukkan keutamaan, keagungan agama kita dan sekaligus membuat orang tertarik. Kalau dalam konteks Kanjeng Sunan Gunung Jati ini banyak cerita-cerita betapa beliau ini juga terbuka dan toleran. Seperti saya bilang tadi, di Cirebon itu ada pelabuhan-pelabuhan yang di situ ketemu banyak orang, ketemu orang dengan berbagai versi agama, ras, budaya, dan lain sebagainya.